Kelompok kami akan menjelaskan tentang materi komunitas adat Bonokeling, yaitu komunitas kejawen, yang anggotanya adalah saya sendiri, yakni Indana Zulfa Aziza, Nur Hidayah, dan juga Zidni Ilman. Slide yang selanjutnya itu suatu gambaran masyarakat Bonokeling. Ya, komunitas adat Bonokeling adalah komunitas yang mengkonstruksikan adat sebagai sendi utama organisasi sosial mereka. Komunitas Bonokeling di Desa Pekuncen, Kecamatan Jatilawang, Kabupaten Banyumas ini memiliki karakteristik sebagai komunitas adat dengan beberapa kekhasan, antara lain ada kesadaran kolektif bahwa anggotanya berasal dari keturunan Eyang Bonokeling. Komunitas ini memiliki wilayah adat yang disakralkan oleh anggota komunitasnya. Dalam menjalin hubungan sosial dengan warga dari komunitas yang berbeda, orang-orang Bonokeling tetap mempertahankan identitasnya sendiri, dan pihak orang luar juga mengakui keberadaan atau eksistensi komunitas adat Bonokeling ini. Komunitas adat Bonokeling ini merupakan kesatuan sosial yang menganggap dirinya memiliki ikatan genealogis atau memiliki ikatan genealogis dengan kelompok, kesadaran wilayah sebagai daerah teritorial, dan adanya identitas sosial dalam interaksi yang berdasarkan norma, moral, nilai-nilai, aturan-aturan adat baik tertulis maupun tidak tertulis. Nah, adanya beberapa versi sejarah yang didokumentasikan maupun sejarah lisan tentang Desa Pekuncen dan Eyang Bonokeling menggambarkan keragaman pemaknaan tentang asal-usul tokoh pendiri komunitas adat Bonokeling. Salah satu versi sejarah Eyang Bonokeling disebut sebagai tokoh pemberontak anti-Islam di Kerajaan Pasir Luhur. Versi sejarah ini sangat ditentang oleh tokoh-tokoh Bonokeling. Namun, pada sisi lain, orang-orang Bonokeling juga tidak bersedia membuka penjelasan siapa sebenarnya Eyang Bonokeling itu. Hal ini justru menambah kesan kesakralan tokoh Eyang Bonokeling dan ajaran ilmu Bonokeling. Sifat sakral ajaran ilmu Bonokeling itu diwujudkan dalam ajaran yang bersifat keleman, yakni ilmu hanya dibuka untuk anak putu Bonokeling yang sudah mencapai kapasitas kejiwaan tertentu. Demikian juga menuntut tuturan pemuka spiritual Bonokeling. Rahasia asal-usul figur Eyang Bonokeling hanya dapat diketahui oleh anak putu Bonokeling yang sudah mencapai tataran ilmu tingkat tinggi. Para tokoh Bonokeling memilih untuk mempertahankan eksistensi komunitas Bonokeling seperti keadaan saat ini dengan menolak rencana pemerintah daerah untuk dijadikan sebagai destinasi pariwisata religi dan menolak untuk bergabung dalam organisasi penghayat aliran kepercayaan. Pilihan langkah strategis ini menyelamatkan komunitas adat Bonokeling dari intervensi pihak luar. Dengan cara demikian, mereka dapat mempertahankan identitasnya sebagai komunitas orang Islam meskipun para peneliti, penulis, dan media massa sering memberikan label sebagai penganut Islam kejawen, Islam aboge, dan Islam bakon. Ajaran Bonokeling menekankan bahwa orang hidup di dunia itu harus percaya kepada sing gawe urip. Setiap orang lahir di dunia tidak ada yang atas maunya sendiri dan memilih dari siapa atau golongan keluarga mana ia akan dilahirkan. Sing gawe urip disebut juga dengan Gusti Allah atau Gusti Sing Maha Kuasa yang berkuasa atas kehidupan manusia. Kewajiban setiap orang untuk percaya dan yakin dengan penyelenggaraan kuasa Gusti Sing Maha Kuasa. Kewajiban manusia untuk menembah kepada Gusti Sing Maha Kuasa menurut tata cara yang diajarkan oleh Eyang Bonokeling. Eyang Bonokeling memiliki kedudukan istimewa dalam sistem religi ini. Eyang Bonokeling dianggap sebagai perantara doa anak putu Bonokeling kepada Gusti Allah. Mengapa harus melalui perantara Eyang Bonokeling? Nah, karena Gusti Allah itu ora mawujud, maka anak putu Bonokeling dalam berhubungan dengan Gusti Allah harus melalui perantaraan Eyang Bonokeling yang ada dalam dimensi ora mawujud. Selain itu, ada kepercayaan dalam diri orang Bonokeling bahwa arwah leluhur, baik orang tua, kakek nenek, kaki nini, sampai ke arwah Eyang Bonokeling masih memayungi atau melindungi anak putu Bonokeling. Oleh karena itulah, berbagai ritual yang sering disebut perlon adalah media atau wahana bagi anak putu untuk madep atau menghadap kepada arwah leluhur mereka agar memayungi serta melindungi kehidupan anak putu serta menghantarkan segala doa,
beserta hajatnya kepada sing gawe urip atau Gusti sing Maha Kuasa, yakni Gusti Allah. Dalam setiap agama selalu ada konsep yang maha suci yang menyangkut perihal yang sangat penting dalam sistem keyakinan agama tersebut. Demikian juga dengan sistem religi Bonekeling. Kesucian itu melekat dalam diri Eyang Bonekeling dan ajarannya. Ajaran Bonekeling sebagian besar bersifat sakral. Oleh karena itu, perlu dirahasiakan karena kalau diajarkan secara terbuka atau belak-belakan akan kehilangan sifat sakralnya. Sifat kerahasiaan ajaran Bonekeling ini merupakan mekanisme untuk menjaga marwah atau sifat keramat sistem religi Bonekeling. Sifat kerahasiaan ilmu Bonekeling itu disebut keeleman. Penguasaan para sesepuh religi Bonekeling terhadap ilmu keeleman ini dipercaya berhubungan dengan aspek esoteris yang melekat dalam diri para tokoh spiritual Bonekeling, sehingga doa-doa yang mereka baca dalam ritual memberi sawab atau pengaruh yang baik kepada anak putu yang melaksanakan ritual tersebut. Aspek esoteris seperti ini melekat dalam diri seorang bedogol atau kiai kuncen sehingga doa-doa mereka diyakini mustajab oleh para pengikut atau umat Bonekeling. Nah, bisa dilihat ini adalah salah satu gambar sesepuh Bonekeling seperti ini. Nah, kepercayaan warga Bonekeling terhadap aspek-aspek esoteris yang muncul dalam praktek sistem religi mereka menjadi sumber daya tarik yang sangat kuat bagi seluruh warga anak putu Bonekeling untuk selalu ingat terhadap punden atau leluhur mereka di Pekuncen. Sejauh manapun mereka pergi merantau keluar daerah, bahkan sampai ke luar negeri pun mereka masih berharap adanya sawab atau berkah dari leluhur mereka, terutama Eyang Bonekeling. Kesakralan religi Bonekeling juga diwujudkan dalam tata ruang untuk memisahkan tempat-tempat yang paling suci dengan tempat yang kurang suci dan tempat tidak suci. Komunitas Bonekeling yang berada di desa Pekuncen maupun di luar desa dan bahkan di luar Banyumas disebut anak putu Bonekeling. Anak putu Bonekeling terdiri dari orang-orang yang memiliki darah atau garis keturunan Eyang Bonekeling atau mereka yang termasuk dalam garis keturunan karena hubungan perkawinan maupun di luar kategori itu yang menyatakan beriman kepada ajaran Eyang Bonekeling melalui proses inisiasi mlebu atau nyecep pangandikane Eyang Bonekeling. Garis kepemimpinan dalam struktur organisasi Bonekeling diwariskan melalui garis keturunan laki-laki atau garis keturunan pancer lanang. Kehidupan suatu masyarakat pada hakikatnya mengikuti suatu kompleks tata kelakuan berupa norma-norma sosial, kepercayaan, aturan dan adat istiadat. Adat istiadat dalam suatu masyarakat dipelajari melalui mekanisme memperhatikan, meniru, dan mempraktikkan secara berulang-ulang dari saat setiap orang lahir dan diasuh oleh keluarga serta berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Sepanjang waktu kehidupan setiap orang dalam masyarakat, mekanisme sosial untuk menjaga tata tertib kehidupan sosial suatu masyarakat sering disebut dengan istilah sistem pengendalian sosial. Sistem pengendalian sosial dalam komunitas Bonekeling dilakukan dengan cara mempertebal keyakinan umat atau anak putu Bonekeling akan kebaikan adat istiadat yang diwariskan oleh leluhur mereka khususnya dari Eyang Bonekeling. Seluruh ajaran leluhur itu dijaga kelestariannya dengan cara selalu dituturkan secara berulang-ulang oleh para pemimpin adat kepada warga anak putu Bonekeling dan orang tua di masing-masing keluarga kepada anak-anak atau keturunan mereka. Salah satu pesan yang sering dituturkan oleh sesepuh Bonekeling adalah anak putu sing teguh cekelan waton. Anak putu Bonekeling harus teguh memegang aturan atau norma-norma yang diwariskan oleh para leluhur. Nah, cara untuk mempertebal keyakinan mereka adalah dengan menjalankan ritual-ritual keagamaan. Itu berarti bukti bahwa mereka punya mekanisme sosial
yang lengkap. Jadi pada waktu tertentu, menurut penanggalan mereka, menurut penanggalan Jawa atau yang disebut sebagai aboge, ada waktu-waktu tertentu untuk mereka menjalankan ritual keagamaan mereka. Seperti halnya contoh semisal tanggal 13 November itu ada ini. Nah, mereka itu punya itu. Seperti halnya contoh ritual mereka adalah unggah-unggahan, terus turunan, terus apa itu, perlon rikat sedekah bumi, atau apa, kupatan Sabtu Pahing. Nah, yang buat aku rada senang itu, dan bukan senang sih, agak wow gitu. Ritual mereka salah satunya adalah berjalan kaki dengan membawa makanan sejauh 25 km, dan itu dilaksanakan hari ini, hingga hari ini, kecuali hari ini karena pandemi ya. Jadi mereka nggak melakukan ritual seperti itu seperti tahun-tahun sebelumnya. Tetapi ada beberapa dalam kata mereka, ada beberapa yang seperti para tetua tetap melaksanakan ritual tersebut. Nah, cara kedua untuk mempertahankan keyakinan ini adalah dengan mendoktrin anak cucu mereka dan mengembangkan rasa takut dalam hati mereka agar mereka sebagai penerus dan pengembang ritual keagamaan ini, karena mereka itu punya prinsip atau cara menakuti mereka itu, bila kalian tidak, misalnya dalam bahasa Indonesia, misalnya kalian tidak mematuhi, maka kalian akan celaka atau keluarga kalian, atau kalian kalau menentang norma-norma yang sudah ditentukan dari Bonokling ini, aliran kepercayaan ini, maka kalian akan celaka gitu. Nah, itu berarti ketika menjalankan ritual-ritual itu pun mereka sedang melihatkan kepada anak kecil bahwa ini begini gitu. Ini begini gitu. Nah, selanjutnya sesuai persentase bahwa tahun 1980 80% penduduk situ itu penganut aliran kepercayaan ini. Namun hari ini menurun hingga sampai angka kurang lebih 40%, dan mereka itu cenderung lebih banyak pindah ke agama Islam. Menurutku itu ada faktor kenapa mereka berpindah dari aliran kepercayaan ini ke kepercayaan yang lain, bukan karena aliran adat Bonokling ini sudah tidak relevan, tapi menurutku karena aliran kepercayaan mereka tidak diakui negara sebagai agama resmi. Nah, itu pun banyak faktor yang bahkan menyebabkan di masa depan
agak gimana ya, diskriminatif gitu. Contoh semisal kriteria pekerjaan hari ini di beberapa tempat itu memasukkan agama dalam persyaratan mereka. Jadi kenapa aliran masyarakat adat Bonokeling ini berpindah bukan karena Bonokeling ini sudah tidak relevan dan sudah ketinggalan zaman, bukan hanya karena itu. Tapi itu menurutku, dan mungkin ada banyak faktor lain seperti halnya mereka sudah terdampak globalisasi dan modern atau yang lainnya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.